Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 perbedaan antara kafarat, qada, dan fidyah untuk membayarnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang wajib membayar kafarat? Yang wajib membayar kafarat adalah bagi pasangan suami istri yang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Maka siapa suami istri yang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, maka wajib membayar kafarat. Apa kafaratnya? Kafaratnya adalah membebaskan budak. Lalu bagaimana kalau dia tidak memiliki budak? Maka penggantinya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu bagaimana kalau dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka cukup memberi 60 fakir miskin makan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang dimaksud dengan qada? Qada adalah mengganti puasa di hari-hari selain di bulan Ramadan bagi yang mampu untuk menggantinya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka bagi siapa yang sakit, bagi siapa yang dalam keadaan musafir atau yang memiliki uzur-uzur yang lain, tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka cukup dia menggantinya nanti di bulan selain di bulan Ramadan selama hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Seperti orang yang sakit tapi bisa sembuh, orang yang dalam keadaan musafir, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, maka mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena uzur-uzur tertentu dan dia mampu untuk membayarnya di hari-hari selain Ramadan, maka wajib mengqadanya di hari-hari selain di bulan Ramadan. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, hukum membayar fidyah. Fidyah adalah membayar bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan dan tidak mampu untuk membayarnya di hari-hari selain Ramadan. Maka siapa yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan dan tidak mampu untuk membayarnya selain daripada bulan Ramadan, maka cukup membayar fidyah. Seperti nenek-nenek, kakek-kakek yang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa dan tidak mampu untuk membayar puasanya di hari-hari selain Ramadan, maka cukup dia membayar fidyah. Seperti orang yang sakit, tidak punya harapan untuk sembuh dari penyakitnya, bertahun-tahun dia sakit tidak sembuh, maka cukup dia membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang tidak mampu, kesulitan untuk berpuasa di bulan Ramadan, kesulitan untuk membayarnya selain di bulan Ramadan, maka cukup dia membayar fidyah. Termasuk sebagian ulama mengatakan ada seorang pekerja keras, sepanjang tahun dia bekerja, tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Satu hari dia tinggalkan pekerjaannya, maka dia tidak bisa menafkahkan keluarganya. Maka di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, dan selain Ramadan dia tidak mampu untuk membayar puasanya karena dia harus bekerja sepanjang tahunnya, maka wajib juga hanya membayar fidyah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan wanita yang menyusui dan wanita yang sedang hamil? Ini ada 3 pendapat. Bagi wanita yang sedang menyusui, wanita yang sedang hamil, pendapat yang pertama, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengatakan bahwa cukup membayar fidyah bagi puasa yang ditinggalkan untuk wanita yang sedang hamil dan wanita yang sedang menyusui.
Adapun sebagian pengikut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa cukup dia membayar qadha dan tak membayar fidyah. Berbeda dengan pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan tergantung. Jikalau seseorang meninggalkan puasanya karena khawatir terhadap kesehatan dirinya, cukup dia membayar qadha saja. Tapi adapun dia meninggalkan puasanya karena anak yang dalam kandungannya, karena anak yang sedang dia susui, dia tinggalkan puasanya, khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap kesehatan anaknya, maka dia harus membayar fidyah dan membayar qadha. Fidyah untuk anaknya yang menyebabkan dia batal puasanya, dan qadha untuk dirinya karena dia batal puasanya. Allahu a'lam bis-shawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.